Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, apa kabar Anda di pagi hari ini? Dan Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program Sehati, Sehat bersama dengan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Yang pagi hari ini kita akan membahas mengenai kenali penyakit asam urat dan terapinya. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya dua narasumber di pagi hari ini, ada Apoteker Alfia Nuzulul Muna dari Apotek Duta Medika. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Alfia. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat Mbak Fia ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Apoteker Noviana Endistri dari Puskesmas Winong. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Novi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Saya juga Mbak Novi ya. Ini cerah semangat sepertinya ya. Semangat memberikan edukasi untuk Mitra Pas semuanya terkait dengan penyakit asam urat. Karena penyakit asam urat ini nampaknya kalau dulu kita tahu yang asam urat itu orang tua biasanya. Tapi sekarang ini banyak anak-anak atau orang-orang dengan usia muda sudah punya riwayat penyakit asam urat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu asam urat itu apa sebenarnya dan juga penyebabnya, kemudian terapinya ini seperti apa? Monggo. Oke, selamat pagi sebelumnya. Perkenalkan ulang ya. Perkenalkan, saya Apoteker Fia, saat ini sedang berpraktek di Apotek Duta Medika Batangan. Oke, pada pagi hari ini kita mau sharing nih sama teman-teman semua. Kita mengenali lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi mengenai asam urat, bagaimana bisa terjadi asam urat, kemudian bagaimana cara mencegahnya, kemudian bagaimana sih gejalanya, apa yang dirasakan oleh pasien yang terkena asam urat ini, kemudian bagaimana terapi pengobatannya begitu. Sebelum lebih jauh lagi mungkin kita harus tahu dulu definisinya ya, atau pengertiannya begitu. Asam urat atau penyakit gout itu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya atau menumpuknya kadar asam urat. Kalau dalam bahasa medisnya itu kita sebut hiperurisemia. Hiper itu artinya kan tinggi, berlebih. Kemudian uris itu asam urat dan mia itu darah. Jadi adanya kadar asam urat yang tinggi atau menumpuk di dalam darah begitu. Kemudian lagi tentunya kita tuh jadi bertanya, kok bisa ya asam urat itu menumpuk atau kadarnya tuh tinggi dalam darah dalam tubuh kita, kenapa gitu. Jadi pasti ada penyebabnya begitu ya. Yang pertama itu karena produksinya berlebihan atau overproduksi dalam tubuh kita si asam urat ini. Kemudian yang kedua disebabkan karena pengeluarannya atau ekskresinya itu berkurang. Jadi kalau pengeluarannya berkurang, jadi kan kadar asam urat ini tertahan di tubuh kita begitu. Dan kita lihat dulu nih sebenarnya tuh asam urat itu apa sih gitu kan, pasti kan kita tanya ya, asam urat itu sebenarnya apa gitu. Jadi asam urat ini tuh produk akhir dari metabolisme purin. Jadi di tubuh kita itu memetabolisme yang namanya purin itu tadi. Kemudian kita jadi bertanya lagi gitu ya, sebenarnya purin itu apa gitu. Sebenarnya purin ini banyak terdapat dalam makanan-makanan tertentu, dan tentunya makanan ini sudah banyaklah kita jumpai di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin tanpa kita sadari menjadi konsumsi sehari-hari gitu. Contohnya itu ada kacang-kacangan gitu, ada kalau jeroan hati ayam, jeroan, kemudian ada melinjo, kemudian ada bebek. Nah, bebek ini sebenarnya
tinggi ya purinnya, jadi harus hati-hati. Kemudian ada bandeng, tapi kalau untuk bandeng purinnya tidak terlalu tinggi seperti bebek gitu. Kemudian ada tahu tempe, pasti tidak asing lagi ya, yang sering kita konsumsi sehari-hari, tapi mungkin tidak disadari, oh ternyata ini pemicunya nih, asam uratnya bisa tinggi gitu. Kemudian lagi ada kecap manis gitu, padahal kita tahu masa ya kecap manis bisa menyebabkan asam urat gitu. Tapi memang itu kan kecap berasal dari kedelai gitu kan, dari biji-bijian, jadi bisa menyebabkan terjadinya asam urat itu tinggi di dalam tubuh. Kemudian lagi contohnya ada kopi. Kopi ternyata juga mengandung purin, tapi kadar purinnya tidak tinggi seperti bebek, jeroan gitu. Ada tapi memang kadarnya tidak terlalu tinggi atau kandungannya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang menarik lagi, kalau yang sehari-hari mungkin kita tidak asing lagi nih sama makanan tahu telur. Masyarakat Pati kan banyak tuh, mayoritas enak. Enak. Jadi sebenarnya di tahu telur ini tinggi purin. Jadi pencetus untuk asam urat itu jadi tinggi di tubuh kita. Kenapa bisa begitu? Kita tahu bahwa di dalam makanan tahu telur itu ada tahu. Tahu sendiri kan bahannya dari kedelai gitu ya. Kemudian ada kecapnya di bumbu kacangnya, lengkap sekali ya. Purinnya jadi tinggi kan. Gitu. Jadi harus hati-hati nih bagi yang mungkin senang mengkonsumsi atau suka mengkonsumsi tahu telur, yang makanan mayoritas orang Pati pasti suka dan kenal gitu. Jadi harus dikurangi, dibatasi. Kalau misalnya biasanya tuh 1 minggu bisa makan tahu telur sampai 4 kali, 5 kali, bahkan setiap malam kan enak gitu. Harus dikurangi gitu ya, dikurangi seminggu 2 kali dulu, 1 kali, sampai nanti sambil dicek juga gitu. Kalau memang sudah merasakan gejala gitu ya, oh kok ini gara-gara habis makan tahu telur kok jadi seperti ini, nah itu harus diwaspadai juga gitu. Kemudian normalnya kan asam urat ini memang diproduksi di dalam tubuh, tapi dengan kadar yang normal. Menjadi masalah jika nanti tuh kadarnya tuh tadi menjadi tinggi itu tadi. Karena beberapa orang kan memang menganggap penyakit asam urat ini ringan, jadi kayak mudah sembuh nih, nggak perlu diobati. Atau biasanya karena ini gejala awal serangannya ini bisa hilang sendiri, jadi kayak menyepelekan, oh nggak apa-apa nih, nyerinya udah hilang, jadi nggak apa-apa, nggak perlu berobat, nggak perlu konsultasi lagi gitu. Tapi ini yang harus perlu diwaspadai gitu kan, karena ini pendapat yang salah sebenarnya. Jadi ketika sudah dicurigai, oh jangan-jangan ini asam uratku tinggi nih, segeralah diperiksakan atau dicek dulu begitu. Kemudian biasanya seseorang tuh bingung nih antara nyerinya nih, biasanya sering tahu ya ada rematik atau asam urat gitu. Kira-kira bedanya apa ya gitu? Pasti kan sebenarnya ini berbeda gitu. Sama-sama menyebabkan nyeri tapi dengan penyebab yang berbeda. Kalau rematik ini biasanya nyeri di persendian, ini penyebabnya karena degeneratif atau memang karena faktor usia gitu. Biasanya nyerinya karena faktor usia. Sedangkan untuk asam urat sendiri, nyerinya tadi kan disebabkan oleh kadar asam uratnya tuh tinggi di dalam tubuh. Kenapa bisa tinggi tadi? Kita flashback lagi, karena makanan-makanan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan purin gitu. Oke. Kemudian kalau udah kena masalah nih, udah kadarnya udah tinggi, udah merasakan gejalanya gitu kan, kenapa kok bisa meningkat gitu kan? Saat udah menumpuk di dalam tubuh kita, pastinya dia akan membentuk suatu kristal-kristal gitu kan, mengendap di persendian, tentunya biasanya di persendian di pergelangan kaki, di siku, kemudian di ujung
jari gitu kan, di pergelangan, di sendi-sendi itu udah merasakan nyeri gitu kan, karena itu ada kristal yang mengendap di persendian. Jadi bisa dibayangkan tuh kristal-kristalnya tadi kan bentuknya lancip pasti ya, lancip-lancip kemudian tajam. Apabila dia sudah membentuk dalam jumlahnya banyak karena tidak segera ditangani tadi ya, karena merasakan oh nggak apa-apa nih, belum kerasa gitu, padahal tadi udah proses dia membentuk suatu kristal-kristal yang tajam-tajam tadi. Kemudian itu yang akan nanti menyebabkan serangan gout tadi atau asam urat. Jadi baru kerasa oh ini nih asam urat gitu. Nah, jadi penyebabnya kalau sebenarnya kenapa sih kok bisa meningkat tadi gitu kan, tadi udah dijelaskan di awal ya, bahwa bisa karena produksinya berlebih gitu kan, atau pengeluarannya itu berkurang. Nah, yang belum kita bahas, kok bisa pengeluarannya berkurang ya, itu karena apa gitu. Menarik sekali. Mungkin Mbak Novi mau menambahkan, monggo Mbak Novi. Perkenalkan, saya Apoteker Noviana Eni Sri Lestari. Saya berpraktek di Puskesmas Winang 1 dan saya sebagai owner dari Apotek Sri Lestari Glonggong. Untuk menambahi, saya akan menambahi untuk gejala asam urat. Gejala asam urat itu bisa disebabkan oleh nyeri di persendian, biasanya di tangan, siku, sendi di kaki, sama di ibu jari tangan, biasanya sampai terjadi pembengkakan. Nah, terjadi pembengkakannya itu tadi karena kristal-kristalnya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh apoteker Via gitu. Untuk diagnosa atau memastikan itu asam urat atau rematik, itu kita bisa pertegas dengan adanya tes lab laboratorium. Untuk wanita itu kadar normalnya itu 2,4 sampai 6 mg per desiliter. Untuk pria itu 3,4 sampai 7 mg per desiliter. Untuk wanita itu kurang dari 6 ya Mbak. Terus kalau untuk pria itu kurang dari 7. Nah, itu untuk cek sederhana atau untuk memastikannya. Untuk cek selanjutnya kita bisa mengambil sampel dari urin kita itu, terus kemudian nanti di mikroskop gitu. Untuk tahapan-tahapan stadium asam urat itu ada beberapa fase. Tahap awal itu meningkatnya asam urat itu tidak langsung terlihat atau tidak merasakan gejalanya seperti yang dikemukakan oleh apoteker Via tadi. Kemudian yang kedua itu serangan akut. Ini udah terjadi serangan, terbentuk itu tadi yang ada pembengkakan, udah terjadi pembengkakan. Terus kemudian yang fase 3 itu serangannya itu sudah tidak bisa diredam lagi. Nah, itu dinamakan dengan fase kronis. Oke, ini sudah ada yang gabung, sudah ada yang bertanya. Ini dari Bu Fatim di Cayen ini. Assalamualaikum. Nah, Ibu Fatim ini merasa nyeri sendi, tapi pas diperiksa asam uratnya itu 6. Apa itu termasuk tinggi untuk perempuan umur 40-an tahun? Nah, ini tadi sudah dijelaskan, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Fatim yang ada di Cayen ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti.
101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, masih di program Sehati, Sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati Mitra Pas, yang pagi hari ini kita masih membahas mengenai kenali penyakit asam urat dan terapinya bersama dengan Apoteker Via dari Apotek Duta Medika dan juga Apoteker Novi dari Puskesmas Winong 1 Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Ini sudah ada yang gabung di telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Dari Ibu siapa ini, Bu? Dari Mama Tum, Mbak. Dari Mama Tum di Pule. Iya, betul. Oke, monggo pertanyaannya. Iya, mau tanya, kalau punya asam urat itu biasanya kolesterolnya juga tinggi, apa itu betul? Terus pantangan apa aja yang tidak boleh dimakan untuk sayuran gitu, Mbak? Oke. Ya, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tum yang ada di Pule. Dan tadi sudah ada sebelumnya sudah ada Bu Fatim yang WA ya, Bu Fatim yang ada di Kayen terkait dengan nyeri sendi, tapi diperiksa ini asam uratnya 6. Apa itu termasuk tinggi untuk perempuan usia 40-an ini? Monggo Mbak. Saya akan menjawab untuk pertanyaan Bu Fatim ya. Untuk asam urat wanita itu dari 2,4 sampai 6. Nah, untuk Ibu Fatin tadi kan sudah 6. Jadi itu udah di ambang batas. Udah sedikit lagi udah dikategorikan asam urat ya. Tapi untuk 6 itu kan masih di ambang ya. Itu gini, kita tanyakan dulu kepada beliau nyerinya itu sebatas mana gitu. Kalau nyerinya itu semisal hanya sedikit aja, kita gini, ibu itu tadi punya riwayat MAH tidak gitu. Nah, kalau ibu itu tadi punya riwayat MAH, kita berikan anti nyeri dulu, nggak usah dikasih untuk asam urat dulu, kita kasih anti nyeri dulu. Kalau untuk MAH itu yang aman, untuk MAH itu kita berikan yang ringan-ringan dulu seperti paracetamol, ibuprofen. Nah, diberikan anti nyeri yang seperti itu. Kalau dikasih paracetamol dan ibuprofennya itu nyerinya belum berkurang, kita bisa berikan untuk bisa dikasih natrium diklofenak, piroxicam, meloxicam, tapi dengan catatan ibu tadi ndak punya penyakit MAH, karena untuk anti nyeri itu yang seperti natrium diklofenak, meloxicam, piroxicam itu biasanya bisa meningkatkan asam lambung gitu. Nah, kalau diberikan yang ringan-ringan itu seperti ibuprofen atau paracetamol itu belum sembuh, bisa diberikan natrium diklofenak, tapi dengan catatan sesudah makan gitu. Nah, ini Bu Fatim kembali ini menanggapi bahwa pernah punya MAH dan nyerinya itu datang dan pergi ini. MAH-nya nyeri asam uratnya itu tadi mungkin. Nyeri asam uratnya. Nah, itu bisa gini, ibu itu tadi melakukan diet makanan yang mengandung asam urat tinggi. Seperti tadi dia harus mengurangi kacang, jeroan, melinjo, kangkung, bayam kayak kangkung, gitu. Bayam juga ya. Iya. Terus itu minum air putihnya harus banyak. kenceng, biar apa purinnya tadi keluar lewat ginjal gitu. Jadinya obesitas juga apa tidak tadi ibunya. Ini bisa ditanggapi lagi ya. Iya, makanan yang purinnya tinggi itu harus dikurangi. Jangan apa itu langsung memberikan obat allopurinol kayak gitu, jangan, karena ini masih 6, masih di ambang batas gitu. Kita berikan anti nyeri dulu. Jangan kesusu untuk memberikan obat tanpa konsultasi ke apoteker atau dokter gitu. Sebaiknya memang menghindari pencetusnya dulu gitu.
terus kemudian obesitas itu, terus usia juga, kalau usianya itu sudah banyak gitu, itu memang penurunan fungsi ginjalnya juga akan turun gitu. Kalau usia 40 tahun itu juga kan ya dikatakan masih muda ya, nggak muda, Parubaya ya. jadi kan memang harus itu ya, minum air putihnya yang banyak. Terus tadi menghindari apa tadi apoteker Via kayaknya tadi ada kopi juga ya, ya minuman kopi kayak gitu, seperti kopi itu juga kan nanti beban ginjalnya juga kan semakin tinggi juga kan. Nah itu juga nanti kalau beban ginjalnya semakin menumpuk tinggi, nanti purinnya nggak mau keluar gitu karena beban ginjalnya terlalu tinggi gitu. Oke, itu tadi Bu Fatim ya yang ada di Kayen. Terima kasih. Dan mungkin kalau mau masih memberikan tanggapan boleh ditunggu ya. Mungkin Mbak Via mau menambahkan lagi, Mbak Via. Oke, untuk Bu Fatim tadi ya udah banyak dijelaskan oleh Apoteker Novi. Tentunya ingin saya sampaikan ulang lagi, sebelum mengkonsumsi obat anti nyeri tadi ya, harus hati-hati. Obat anti nyeri ini sebenarnya bahaya kalau memang kita mendiagnosa diri sendiri gitu. Harus tadi ini susahnya ini biasanya karena masalah obat ini biasanya kalau asam urat obatnya ini selalu disediakan di rumah ini. Nah, tanpa periksa dulu atau berkonsultasi dulu. Bahayanya gini, misal seseorang ternyata memiliki riwayat GERD atau lambung gitu ya, itu kan bahaya juga. Karena kita nggak tahu nih, kalau bagi orang awam kita nggak tahu efek sampingnya ini apa sih sebenarnya di obat anti nyeri ini gitu. Jangan-jangan malah bisa jadi nanti lambungnya kumat, asam uratnya tidak sembuh gitu. Jadi untuk konsumsi obat apapun itu, terlebih anti nyeri tadi ya, harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker Anda gitu. Dan yang paling penting sih menghindari pencetusnya tadi sih, yang banyak makanan yang tinggi purin itu harus dihindari juga, dibatasi dulu begitu. Oke, itu tadi itu ya. juga ya Apoteker Via, untuk anti nyeri juga nggak boleh sembarangan untuk hipertensi juga ya, benar juga. Harus hati-hati. Oke, jadi memang kalau misalkan periksa itu harus diberitahu dulu riwayat penyakitnya apa gitu ya. Oke, tidak hanya saya kok seperti ini gitu, tapi tidak memberikan mungkin dulu pernah ada riwayat penyakit mah atau mungkin hipertensi dan lain-lain seperti itu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Nah, tadi juga sudah ada Mama Tum di Pule. Ini juga terkait dengan asam urat yang tinggi. Kita angkat dulu untuk yang sudah gabung lagi via telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dia dari Bapak siapa ini? Pak Ari Kaliori. Pak Ari di Kaliori. Monggo. Ya, mau tanya ini sama narasumbernya. Monggo. Ini asam urat ini bisa disembuhkan enggak ya? Kalau masih gejala ini. Masih gejala? Ini belum pernah periksa, cuman di pori-pori tangan ini kemarin itu pelinu pertama. Nah, sudah itu pegal sampai dibanting-banting tangan itu. Nah, sekarang ini hilang. Nah, sudah itu pertanyaan yang kedua. Ini untuk obat nyeri ini apa mereknya ya? Kandungannya mungkin ya. Oke. Bukan, misalnya kita mau beli di apotek. Nah, ketiganya ini di apotek ini ada spanduk yang bertuliskan cek laborat. Oh, cek laborat. Cek laborat itu meliputi asam urat enggak ya? Oke. Sudah gitu aja pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari yang ada di Kaliori. Sebelumnya ada Mama Tum yang ada di Pule. Kita jeda dulu ya, sabar dulu untuk jawabannya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama.
Sehati, sehat bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Masih di program Sehati, sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati, dan pagi hari ini kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan kenali penyakit asam urat dan terapinya bersama dengan Apoteker Via dari Apotek Duta Medika dan juga Apoteker Novi dari Puskesmas Winong 1 ya. Ini bahkan belum dibahas terapinya tapi sudah banyak yang gabung ini ya. Ini juga sudah ada yang gabung via telepon lagi, kita angkat dulu sebelum menjawab dua pertanyaan tadi. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Aja Dari Pangati. Bu Aja Pangati, suatu ngembe Mbak. Monggo. Kulo ingin tanya nih Mbak. Kulo iki asta kulo niku kuandel, mboten saged kulo nggih cekel-cekel niku pripun napa asam urat napa saking gula napa Mbak. Punya riwayat diabetes ya Bu ya? Nggih. Oke. Astane niku kuandel mboten kenging tanggo cekel-cekel ngoten ya Mbak. Oke. Gitu Bu, ngoten Bu. Nggih. Sampun? Sampun niki kan astane kulo niki. Iya. Terima kasih Bu Aja Pangati. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk di bagian tangan yang terasa tebal ini ya. Oke, kita jawab dulu untuk tadi pertanyaan dari Mama Tum yang ada di Pule. Punya asam urat dan juga kolesterol yang tinggi. Ini bagaimana ini, dan juga pantangan makanannya apa saja untuk asam urat ini? Monggo, Mbak. Siap. Oke, untuk Ibu Mama Tum ya. Oke, tadi kan berarti Mama Tum sudah melakukan pemeriksaan lab ringan gitu ya. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu ya. Sebenarnya secara tidak langsung tidak pasti gitu ya, antara misal asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, sebenarnya itu tidak berkaitan secara langsung gitu. Tidak bisa dipastikan secara langsung, harus melalui memang tadi ya pemeriksaan ya tentunya. Tapi ada kaitannya nih, kenapa kok kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan asam urat gitu. Ada kaitannya. Jadi kolesterol yang tinggi kan LDL, lemak jahat itu tadi ya, yang meningkat itu kan menyebabkan plak di arteri atau pembuluh darah itu tadi. Nah, penumpukan ini yang akan menyebabkan alirannya kan jadi terganggu tadi ya, ada kaitannya juga. Jadi alhasil tekanan darahnya tinggi tadi, kemudian tekanan darah tinggi itu merupakan faktor juga terkena asam urat gitu. Jadi secara tidak langsungnya seperti itu. Karena plak yang ada di arteri tadi menyebabkan aliran darahnya tadi kan terganggu, tidak lancar lagi, yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi inilah yang ada kaitannya dengan asam urat. Kemudian untuk makanan yang bisa dihindari nih, sayuran tadi ya, sayuran kangkung, bayam, kemudian ada buncis juga, itu harus dibatasi gitu. Buncis, daun melinjo, kapri, kacang polong, kembang kol gitu ya. Kemudian ada jamur dan kangkung ininya dibatasi. Boleh tapi dibatasi. Boleh ya. tapi dibatasi karena kan memang sudah ada riwayat asam urat yang tinggi gitu. Jadi harus memang hati-hati terhadap ini makanan yang dikonsumsi gitu. Oke, itu untuk Mama Tum yang ada di Pule ya. Mungkin untuk selanjutnya dari Pak Ari di Kaliori. Apakah asam urat ini bisa sembuh? Karena tapi ini beliau belum periksa apakah riwayat asam uratnya tinggi atau tidak. Tapi ini tangannya linu, pegal, meskipun sudah sembuh tapi sempat nyeri-nyeri gitu. Nah ini bagaimana ini? Terus untuk cek laboratorium di apotek ini apa saja? Monggo. Iya, saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Ari ya. Untuk pemeriksaan lab di apotek itu biasanya lab sederhana. Itu ada cek kolesterol, asam urat sama gula. Itu bisa, itu cek sederhana
bisa itu untuk memastikan di sana. Terus kemudian tadi gimana pertanyaannya? Kemudian apakah asam urat ini bisa sembuh? Oh gitu. Jadi gini, ada steknya tadi ya, ada stadium-stadiumnya untuk asam urat itu. Memang untuk gejala awal tadi yang saya jelaskan tadi belum merasakan sakit, belum merasakan gejalanya. Kemudian yang kedua itu akut, ada serangannya, udah terbentuk kristalnya tadi, ya kan? Kalau udah terbentuk kristalnya biasanya sampai ini bengkak kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu fasenya fase kronisnya. Ini kalau sudah akut udah terjadi serangan itu tadi, udah ada nyerinya, kita hanya memberikan untuk anti nyeri saja, ya kan. Terus kemudian kalau anti nyerinya ada itunya juga tadi, yang punya emah apa enggak gitu, ya kan, punya emah, punya hipertensi apa enggak. Nah itu kalau punya emah dikasih yang ringan-ringan saja. Kalau yang enggak ada riwayat emah, kita bisa berikan tadi yang natrium diklofenak, kalium diklofenak. Kayaknya bapaknya tadi mereknya apa gitu kan ya. Itu ada natrium diklofenak, ada kalium diklofenak, ada meloxicam. Biasanya itu kalau mereknya itu ada Kataflam, ada boleh menyebutkan merek enggak ini? Kandungannya saja. Kandungannya saja ya, itu natrium diklofenak, kalium diklofenak, meloxicam, piroxicam itu bisa. Catatannya tadi ya enggak punya mah ya, enggak punya mah, hipertensi seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu yang kronis. Nah, ini yang kronis ini biasanya itu bapaknya tadi kan laki-laki ya, itu berarti di atas 7. Nah, kalau di atas 7 itu yang kronis itu bisa digunakan menggunakan allopurinol. Tapi dengan catatan lagi, nah itu harus dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker lagi gitu. Jangan mendiagnosa sendiri, mengobati sendiri tanpa tahu oh ini nyerinya itu nyeri sedang, berat, ringan gitu, ya kan. Jangan mencoba untuk mendiagnosa sendiri, kemudian mengobati sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Begitu. Berarti harus dicek dulu, apalagi Pak Ari ini kemarin sempat tangannya pegel-pegel, linu-linu seperti itu ya. Iya, pegel-pegel, linu-linu itu bisa pegel, linu itu coba dicek dulu dengan lab sederhana. Hasilnya gimana? Kalau hasilnya itu tadi ternyata asam urat gitu. Nah, asam uratnya berapa gitu. Kan ada allopurinol itu ada miligramnya, ada yang 100 miligram, ada yang 300 miligram gitu. Itu minumnya nanti malam hari biasanya kalau allopurinol itu. Nah itu tadi dipastikan dulu asam uratnya berapa gitu. Kalau cuman semisal 7, kayak gitu, 7, berapa itu kan berarti masih ringan ya. Masih ringan itu, itu bisa diberikan obat asam urat yang ringan juga gitu. Jangan langsung 300 mg gitu, jangan. Tapi yang pasti itu untuk menghindari makanannya itu tadi loh. Makanannya ya, karena masih belum tinggi banget gitu. Kalau bisa kan kita itu menghindari pencetusnya dulu gitu, baru untuk mengobati. Jangan ke susu untuk mendiagnosis aku ini asam urat gitu, langsung beli di apotek, beli asam urat gitu. Ya jangan ke susu untuk mendiagnosa penyakit gitu. Lebih baiknya memang untuk itu tadi tes sederhana dulu, dipastikan dulu gitu. Oke, itu tadi Pak Ari ya. Kemudian ada Bu Aja Pangati juga, tangannya tebal, punya riwayat diabetes juga. Nah, sabar dulu Bu Aja Pangati, nanti juga di sesi selanjutnya coba deh untuk terapinya seperti apa, ini penasaran juga gitu ya. Oke, dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM masih kita ikuti bersama. Sehati, sehat,
bersama Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Pati. Sebuah program talkshow yang berisi info-info kesehatan tentang farmasi terkini dan terupdate langsung dari narasumber dan praktisi yang ahli di bidang kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Selamat mengikuti. Masih di Sehati, sehat bersama IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Pati. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kenali penyakit asam urat dan terapinya bersama dengan apoteker Via dari Apotek Duta Medika dan juga apoteker Novi dari Puskesmas Winong 1. Dan tadi sebelum jeda juga sudah ada Bu Aja Pangati yang ada di Suatu Ngembe yang bertanya terkait dengan tangan-tangan beliau ini terasa tebal dan juga punya penyakit diabetes juga ini. Monggo, ini seperti apa? Apakah juga ada penyakit tadi asam urat tadi karena tangan-tangannya terasa tebal ini? Monggo. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Untuk tangan terasa tebal itu bisa disebabkan oleh diabetesnya, diabetes mellitusnya. Nah, untuk memastikan apakah asam uratnya juga tinggi atau tidak, kembali lagi tadi dipastikan lagi dengan lab sederhana gitu. Apa iya gitu. Terus gini, apakah ibu tadi minum obat secara teratur apa tidak? Untuk diabetes itu enggak boleh minum obatnya kalau ingat gitu. Kalau ingat gitu enggak boleh. Itu harus terus menerus itu. Degeneratif. Itu terus menerus. Enggak boleh langsung aku kok turun diabetesku. Turunnya itu bukan karena memang bukan. Turunnya itu karena obat gitu. Jadi nanti kalau obatnya enggak dikonsumsi lagi, ya akan tinggi lagi gitu. Jadi obat kayak apa itu namanya, diabetes, kolesterol hipertensi kayak gitu tuh memang harus terus menerus itu diminum itu obatnya. Nah itu tadi ibunya harus dipastikan itu kenapa kok bisa tebal, itu kenapa gitu. Apa dia tidak rajin untuk minum obat diabetesnya atau memang kemudian kalau dicek itu ada asam uratnya, bisa itu asam urat juga bisa, diabetesnya tinggi juga bisa gitu. Jadi lebih baik dicek dulu. Kalau dicek udah ada hasilnya, nah itu nanti bisa ditanyakan sama apoteker atau dokter, ini gimana obatnya gitu. Jadi tidak bisa memastikan oh ibu tangannya tebal itu asam urat apa diabetes gitu, tidak bisa langsung dipastikan gitu tanpa tahu itu tadi kita cek lab. Iya gitu. Ndak bisa, obat itu ndak boleh ndak boleh dikira-kira, ndak boleh gitu, harus dipastikan dulu. Oh iya ini sakitnya ini dengan lab ini, nah itu baru bisa dipastikan begitu. Oke, menarik sekali. Monggo Mbak Avia mau menambahkan? Tentunya sambil mengecek lab tadi sederhana biar tahu nih, entah itu mau cek gula atau asam uratnya, itu bisa dicek rutin, itu boleh. Nanti sambil berkonsultasi langsung sama apotekernya ada di apotek begitu. Karena kan biasanya untuk meredakan gitu bisa dengan pola hidup tadi dijaga juga, selain dengan obat juga dengan pola hidup tadi, pencetusnya dihindari gitu. Jadi memang harus berkonsultasi dan menghindari pencetusnya itu tadi. Kalau cek ini ketika kita sudah ada gejala-gejala atau memang belum ada gejala kemudian kita bisa tes ini? Kalau untuk tes, kalau memang dirasakan dicurigai kalau ini nih rasanya nggak nyaman ya di perujung sendi-sendi jari, di pergelangan, jangan-jangan ini kolesterol apa asam urat ya, kan pasti kalau belum mengecek kita pasti masih menebak gitu ya. Nah baiknya memang dicek dulu aja. Jadi biar kita tuh tahu masih hasilnya seperti apa. Nanti penanganannya pun berbeda-beda kan setiap misalnya yang tinggi asam uratnya nih penanganannya nanti berbeda, kalau yang tinggi gulanya juga berbeda. Jadi memang harus butuh pengecekan kemudian berkonsultasi dengan apoteker. Oke, menarik sekali. Nah, tadi kita sudah membahas tentang asam urat sendiri. Nah, terapinya ini belum ini. Oh enggak, ini seperti apa?
Ya, apoteker Via. Untuk terapinya sendiri di asam urat kita pasti udah dijelaskan oleh apoteker Novia bahwa tahapannya untuk menjadi asam urat tuh seperti apa tadi sudah dijelaskan. Jadi, untuk terapinya sendiri atau pengobatannya pun ini terbagi menurut kelasnya atau menurut tahapannya. Yang pertama itu ada ketika terjadi serangan akut. Awal-awal nih, masih awal-awal. Jadi kalau masih di awal di akut, yang perlu kita garis bawahi, kalau kita lihat dulu, tanya dulu, gali informasi dulu ke pasiennya. Nyerinya tuh seberapa? Karena nyeri kan beda-beda ya Kak. Misal dicubit gitu, oh ini nyeri banget, ini kurang nyeri, ini sangat nyeri. Jadi harus tahu skala nyerinya nih seberapa. Kemudian durasi nyerinya, apakah lebih dari 12 jam atau lebih dari 3 hari. Nah, kita itu berbeda-beda terapinya. Jadi harus tanya dulu untuk nyerinya tuh sudah berapa lama. Kemudian bagian yang nyeri di bagian mana. Itu untuk pemilihan terapi di akut gitu. Kemudian untuk terapi di akut ini tadi sudah dijelaskan juga oleh apoteker Novi bahwa pemilihan anti nyerinya, karena kita kan mau menghilangkan nih nyeri-nyeri tadi gitu kan. Tapi yang perlu diingat di sini ketika kita mengkonsumsi anti nyeri, pastikan dulu kita harus berkonsultasi dulu dengan apoteker atau dokter. Jadi jangan mengira-ngira aku mau beli anti nyeri yang ini gitu, tidak boleh. Jadi nyeri itu kan ada tahapannya tadi, dari mulai yang ringan, sedang sampai berat. Kalau yang ringan nanti anti nyerinya pun berbeda. Misal paracetamol itu untuk nyeri yang ringan. Kemudian ternyata udah konsumsi paracetamol enggak, ini masih nyeri, berarti kita harus naik lagi kelasnya anti nyerinya. Bisa asam mefenamat, oh ternyata kok masih nyeri sekali ya, berarti nyerinya bisa ke sedang nih, bisa ditambahkan lagi, diganti lagi ke kelasnya mungkin ibuprofen atau natrium diklopena gitu. Kemudian untuk di serangan akut ini yang awal ini bisa juga dikombinasi dengan antiinflamasi atau bengkak, karena kan biasanya kalau di awal itu ada gejala bengkak tadi kan, itu bisa dikombinasi juga dengan antiinflamasi. Tapi yang perlu diingat tadi, untuk menambahkan antiinflamasi juga harus berkonsultasi. Itu menurut apotekernya atau dokternya memberikan solusi obatnya ini gitu. Jadi kita nggak boleh membeli sendiri tanpa harus berkonsultasi gitu. Kemudian jika sudah masuk ke kronis tadi ya, berarti kita udah perlu nih obat asam urat gitu. Yang kita kenal obat asam urat yaitu allopurinol gitu. Tapi juga harus diingat untuk mengkonsumsi allopurinol harus dikonsultasikan dulu dengan apoteker atau dokter begitu. Allopurinol sendiri kan dosisnya berbeda nih, jadi nggak bisa kita langsung beli mau allopurinol yang dosis sekian. Kok bisa tahu kamu mau yang sekian gitu? Jadi harus memang dikonsultasikan. Karena allopurinol sendiri ini kerjanya dia menghambat biar asam uratnya ini nggak terbentuk lagi gitu. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian untuk terapi selain obat nih, apoteker Novi bisa disampaikan mungkin. Tadi ya untuk apa yang kronis tadi, kalau untuk ibu hamil itu ada sendiri ya apoteker Via ya. Iya, karena allopurinol kan tidak boleh diberikan oleh ibu hamil, jadi harus berkonsultasi juga kondisi pasiennya seperti apa. Kalau untuk ibu hamil tadi harus dikasih apa apoteker Via? Bisa probenicid, tapi memang sediaan ini kan mungkin ada di sini gitu. Asik sekali gitu. Jadi memang harus konsultasi dulu kondisi pasien gitu. Karena biasanya pada kondisi ibu hamil itu memang sudah fisiologisnya seperti itu, asam urat bisa tinggi, tapi itu tidak apa dia nanti juga bisa turun sendiri gitu tanpa harus mengkonsumsi obat penurun asam urat gitu. Oke, menarik sekali, tapi waktu kita terbatas ini. Sekali. Mungkin sedikit kesimpulan di pagi hari ini, monggo. Oke, simpulkan. Oke, tadi yang belum tersampaikan nih terapi yang herbalnya pasti kan banyak yang mencari ya herbal. Padahal herbal tuh ada di sekitar kita. Bisa nanti kita tuh pakai untuk menurun asam urat, bisa daun sirsat gitu ya, direbus 5 sampai 10 lembar, nanti diminum 2 kali sehari. Kemudian ada daun salam, ada kumis kucing, seledri, kemudian ada binahong. Kemudian disediaan di apotek ada nih herbal ekstrak binahong gitu ya, kapsul. Jadi bisa juga dikombinasikan obat herbal gitu. Kemudian kesimpulannya yang perlu kita tekankan di penyakit asam urat ini tadi,
kenalilah pencetusnya atau gejalanya. Makanan-makanan yang tinggi akan purin itu apa aja tadi yang sudah kita harus hindari dulu atau dikurangi dulu gitu. Kemudian kalau memang sudah merasakan gejala nyeri gitu kan, segeralah periksa, dipastikan ini asam urat atau tidak atau bukan gitu. Karena kalau memang lama-lama tidak diobati, dia akan menumpuk tadi yang menyebabkan serangan gitu. Kemudian untuk pengobatannya harus dikonsultasikan sama apoteker atau dokter untuk pemilihan obatnya. Kita tidak, sebagai pasien tidak boleh mendiagnosa sendiri dan memilih obatnya sendiri. Betul sekali. Dan mohon maaf ini untuk 4933 tidak bisa dijawab di sini karena memang waktu kita terbatas dan sudah habis ya. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Terima kasih juga untuk narasumber kita di pagi hari ini, ada Apoteker Via dan juga Apoteker Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.